Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan di momen Natal ini kita akan kembali bertemu lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Dan di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dengan judul 3 gelar yang mengubah dunia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud." Saudara yang terkasih, ketika malaikat menampakkan diri kepada para gembala di dalam kelahiran Yesus, ada satu pesan yang mengguncang dunia. Allah tidak mengutus nabi, imam, ataupun malaikat untuk menyelamatkan manusia, tetapi Allah sendiri yang datang sebagai penyelamat. Saudara, keselamatan tidak dipercayakan kepada sosok besar seperti Musa, Daud, atau Yesaya. Pribadi ilahi itu sendiri turun menjadi manusia. Pada masa itu, Israel hidup dalam tekanan penjajahan Romawi. Harapan mereka akan Mesias telah menyempit menjadi sebuah gambaran politis, bahwa seseorang pahlawan yang akan melepaskan mereka dari penjajahan dan mengembalikan kejayaan mereka sebagai umat pilihan. Namun Allah datang dengan jawaban yang jauh melampaui imajinasi mereka. Ia tidak hanya menolong dari kerajaan penjajah, tetapi dari musuh terdalam, yaitu penjajahan dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah. Saudara, disinilah makna 3 gelar besar dalam Lukas 2 ayat 11 menjadi begitu penting. Yang pertama, juru selamat. Yesus datang bukan sekedar sebagai pengajar atau teladan moral. Ia datang sebagai penyelamat. Seseorang yang melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan bagi diri kita sendiri. Tidak ada usaha manusia, tidak ada ritual, tidak ada prestasi rohani yang dapat membebaskan kita dari hukuman akibat dosa. Keselamatan adalah karya Kristus, bukan upaya kita. Yang kedua, Kristus. Kata Kristus berarti yang diurapi. Mesias yang dijanjikan sejak ribuan tahun sebelumnya. Bangsa Israel menantikannya sebagai pembebas nasional, tetapi Yesus datang untuk misi yang jauh lebih besar, yaitu membebaskan seluruh umat manusia dari kuasa dosa dan kematian. Saudara, di dalam Dia seluruh nubuat dan kerinduan perjanjian lama tergenapi secara sempurna. Yang ketiga, Tuhan. Gelar ini menjadi puncak pengakuan, yaitu Kyrios adalah gelar ilahi yang dipakai untuk Yahweh. Artinya, Yesus bukan hanya Mesias, tetapi Tuhan itu sendiri. Pribadi yang layak disembah, yang memiliki otoritas atas hidup, sejarah, dan masa depan kita. Saudara, jika Ia hanya guru, kita dapat mengaguminya. Jika Ia hanya nabi, kita dapat menghormatinya. Tetapi karena Ia adalah Tuhan, kita harus menyembah dan menyerahkan seluruh hidup kepadanya. Oleh sebab itu, pembebas kita adalah Allah sendiri. Kelahiran Yesus bukan sekedar cerita Natal, itu adalah deklarasi bahwa Allah sendiri turun tangan menyelamatkan kita. Ia datang sebagai juru selamat yang melepaskan, sebagai Kristus yang menjanjikan, dan sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan yang membebaskan kita bukan kekuatan, usaha, atau hikmat kita, tetapi Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Kabar ini mengguncang dunia 2000 tahun lalu dan tetap menjadi kabar yang kita butuhkan hari ini, yaitu Allah datang sendiri untuk menyelamatkan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, Natal mengingatkan bahwa Allah sendiri turun untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kebenaran ini mengubah cara kita merespon tekanan, kekhawatiran, atau ketidakpastian hidup? Kiranya setiap langkah kita di tahun ini menjadi respons iman yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan yang datang pada Natal adalah Tuhan yang tetap menyertai dan memelihara hidup kita hari demi hari.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan Tuhan sepanjang tahun sehingga kami boleh masuk di momen Natal ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang melindungi dan menyertai kami sampai pada bulan ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga bersyukur buat renungan firman Tuhan, rema yang baru yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya renungan ini, rema yang baru ini menjadi suatu ayat yang merubah kehidupan kami, yang membawa perubahan dalam kehidupan kami, sehingga di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, kami boleh menjalani setiap kehidupan kami lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah di momen Natal ini kami menyambut Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, biarlah kita menyambut Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.